Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Mari kita biasakan dan rajinkan membaca salawat dan istighfar agar apa yang kita hajatkan ini mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saja kondisi bangsa sekarang ini akan menjadi baik dan lebih baik ya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Channel saya ini apabila itu manfaat ya, monggo nggih, saya minta dibantu untuk subscribe ataukah itu like ataukah itu komentar atau bunyikan itu loncengnya ya, supaya kita bisa berbagi apa saja informasi yang tentunya ini manfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Dan apabila ini tidak manfaat, monggo nggih abaikan saja. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya mengingat dawuh-dawuh para ulama sholihin ya, ulama-ulama yang bagus, bahwa yang paling berat pada diri manusia itu adalah ketika dia itu terkena penyakit hati ya. Penyakit hati itu bisa menjadikan kita itu keruh dalam berpikir, menjadikan kita itu suka ya sekali ya berbuat-buat maksiat, atau bahkan kita bisa jadi ya tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Nah ini ya penyakit hati yang sangat kronis ya, yang oleh para ulama itu dikatakan sebagai penyakit yang muhlikat, yaitu penyakit yang akan merusak amal kita, menghancurkan amal kita, tetapi juga membuat hati kita itu makin buruk ya, makin kotor, itu rusak atau bahkan akan buta ya. Sehingga ketika dia menerima nasihat ya, ketika dia menerima masukan atau pesan-pesan, informasi-informasi yang meskipun itu benar, itu dengan tegas ya sikapnya itu menolak, itu yang digambarkan ya. Orang-orang munafik ini seperti yang di dalam surah Al-Baqarah itu, fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Jadi hati mereka itu kalau dikabari sesuatu ayat ya atau petunjuk yang bagus, maka bukan berarti mereka itu kemudian menerima dengan legowo, tetapi malah dia akan menolaknya ya. Bertambahlah kebenciannya itu, bertambahlah juga hasudnya ya, sehingga dia akan mencari kilah atau mencari tanggapan yang buruknya ya, dari sisi buruknya ini ya. Perlakuan orang-orang munafik itu, perlakuan orang-orang yang sudah hatinya terjangkit kekufuran ya, kekufuran itu digambarkan juga itu dalam sebuah ayat itu ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah itu mengunci kepada mereka-mereka yang memelihara penyakit hati. Hati mereka itu dikunci, pendengaran mereka itu dikunci, penglihatan mereka itu dikunci, sehingga ada kebenaran di depan mata sekalipun dia akan ingkari itu. Dia apapun ya yang tidak dia sukai gitu, apapun yang tidak cocok dengan seleranya, meskipun itu benar, dia akan menolak dengan keras dan mencari dalih yang macam-macam untuk menyalahkan orang lain, golongan lain, dan membenarkan dirinya sendiri. Ini watak-watak ya orang-orang yang sudah
sakit hatinya itu, sakit jiwanya itu, sakit ya, akalnya itu akan demikian adanya. Meskipun dia itu orang pinter ya, bergelar profesor kayak doktor, kayak kalau sudah terkena penyakit hati, maka dia akan, ya maaf boleh jadi selevel dengan orang bodoh gitu ya, dengan orang awam dalam bicara, dalam bersikap itu kan, dalam memutuskan sesuatu pasti itu yang dilakukan itu adalah hal yang tidak sesuai sunnatullah, dan apa kata nafsu dirinya saja itu yang akan ditonjolkan itu. Mereka orang yang kena penyakit hati ini, entah itu berkedudukan apapun, level apapun, kelas apapun, ya gelar apapun, itu nggak bagus untuk diikuti, untuk dipercaya. Perasaan mereka benar ya, karena memang otak, akal, pikiran, hatinya itu sudah diselewengkan oleh nafsu dirinya, sehingga apa? Yang benar itu dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan siapapun yang tidak menepati, waalaikumsalam. Nah, ini maaf tadi terganggu, ada tamu ini di belakang. Jadi siapapun orangnya itu, yang berharga apapun ya, yang punya kedudukan setinggi apapun, apabila ini orang sudah terkena penyakit hati, maka dia tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk membedakan mana hak mana batil itu ya. Yang dia jalankan hanya adalah sesuai dengan hawa nafsunya itu kan. Kalau yang tidak cocok dari golongan manapun, dari orang apapun ya, ya sekalipun itu benar gitu loh ya, dia tidak akan itu menerimanya itu, dan merasa dia itu paling benar karena ya tadi itu sudah dibolak-balikkan, itu akal pikir sudah dirusak oleh nafsunya itu, sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah ini ya. Nah, pekerjaan atau perilaku atau tindakan atau ucapan orang-orang macam ini nih, tidak bisa itu ya, tidak boleh itu ya dipercaya begitu saja itu, karena ucapan-ucapan yang atau perkataan atau tindakan yang dia sampaikan itu hanya ada polusi, racun itu yang bakal mengotori hati kita juga ya, akan menyelewengkan itu ya, sesuatu yang benar untuk seolah menjadi batil menjadi benar. Jadi kalau kita yang mengikuti ya sama saja itu dengan orang-orang yang kita mengikuti, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang levelnya itu bodoh ya, meskipun itu saya katakan bergelar profesor, bergelar doktor, atau kedudukan setinggi apapun, mereka itu tidak layak untuk diikuti, untuk dipercaya. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tegaskan ya untuk masalah ini, karena ini banyak sekali ini ya, pada zaman sekarang ini orang-orang yang dengan mudahnya ya menyampaikan perkataan-perkataan yang saya kira itu membuat bingung ya masyarakat, membingung umat itu dengan merasa diri paling benar ya, padahal tidak benar atau tidak, dan belum jelas ya kebenarannya, tapi mereka itu dengan tidak malu-malunya menyampaikan, menanggapi ya, seolah-olah itu hal yang benar ya. Jadi terkadang di situ perkataannya apalagi yang mengandung hinaan, mengandung fitnaan, mengandung hujatan ya pada seseorang atau pada golongan ini. Nah ini hal-hal mana ini kan lagi musim sekarang itu, jadi hati-hati ya kita untuk menerima, mengikuti para tokoh-tokoh ini ya, yang sakit hati atau yang punya penyakit hati, yang menyampaikan pesan atau informasi apa saja. Lebih bagus kita itu ya jeli dan selidiki atau ketahui ya tujuan dan arahnya, jangan sampai kita diperbudak oleh kemauan-kemauan hawa nafsu mereka. Penyakit hati yang paling parah ini yang oleh para ulama itu disampaikan adalah satu, itu sombong itu ya, takabur itu batrul haq wa ghamtun nas. Perilaku orang takabur itu selalu menolak
kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi seolah-olah dia itu paling benar, seolah-olah dia itu paling mulia. Nah, ini penyakit sombong, yaitu singkatnya seperti itu. Ada orang yang iri dengki ya, jadi setiapnya apa yang dilakukan oleh saudaranya itu yang baik ya, meskipun itu kemudian mendapatkan rahmat Allah, kesenangan ya dari Allah, karena dari Allah, maka kita itu akan iri, itu akan dengki, itu hasud ya, dan mereka dengan berbagai cara untuk menjatuhkan pada orang yang tidak dicocoki ya, orang yang dibenci. Iri dengki itu menghancurkan amal. Dirinya sendiri bagaikan menghancur atau menghanguskan daun-daun kering itu ya, dengan api itu. Nah, terus ini sebenarnya membahayakan diri. Kenapa? Dengan kedengkiannya itulah dia akan selalu tidak tenang, kacau, pikirnya panas, terus lama-lama akan timbul banyak penyakit gitu ya. Sementara orang yang didengki itu kan enjoy aja ya, orang yang didengki itu kan berjalan sesuai apa adanya saja. Ini dengki itu juga mengotori dan membutakan hati itu ya. Uzub itu seolah-olah dia itu orang yang paling mampu ya, orang yang paling kuasa dari orang lain itu, sehingga apa yang dikerjakan itu ya selalu memandang dirinya itu punya kemampuan, kepandaian ilmunya, kepandaian strategi dan sebagainya. Uzub itu. Riya itu juga termasuk penyakit hati yang paling kronis itu ya, yang paling kronis itu ya. Termasuk juga kekufuran itu ya, kekufuran itu kekufuran yang dia ingkar akan nikmat Allah, juga kekufuran itu yang mengingkari kebenaran aturan Allah, mengingkari kebenaran sunnah yang disampaikan oleh siapapun. Ini termasuk kekufuran itu ya, termasuk kebencian itu juga itu yang akan membutuhkan hati itu, rasa benci ya, rasa dendam itu juga itu akan membuat hati bisa menjadi kotor, bahkan menjadi buta mata hatinya, bahkan bisa jadi ya menjadi apa namanya itu mati ya. Kalau sudah mati, kalau sudah buta kotor seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka akan mendengar kebenaran itu tidak akan terima ya, kecuali yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Ini makanya itu ya, marilah saudara-saudaraku ya, apa yang saya sampaikan secara singkat ini mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang jujur apa adanya, yang ridho ikhlas menanggapi dan menerima sesuatu apa saja, baik itu dari diri keluarga, dari orang lain, atau dari golongan manapun ya. Ya tidak usah kita itu kesusu-susu kemudian memberikan kesimpulan bahwa ini wow buruk sekali, bahwa ini wow itu ya baik sekali ya. Jadi itu lebih bagus ya kita itu untuk terus menjaga hati kita, supaya kita juga punya perpandangan yang positif terhadap apapun yang kita lihat, yang kita perhatikan. Dengan cara apa? Ya cara atau solusinya ya tidak ada lain lah kecuali untuk kita meningkatkan amal soleh itu kan. Itu kan termasuk juga dalam menjaga hati kita. Amal soleh yang ikhlas itu kan menjaga hati kita. Sebab amal soleh juga nur ya, cahaya ya, termasuk juga kita zikrullah itu zikir apa saja ya, perbanyak baca selawat, baca istighfar, atau zikir-zikir yang lain itu insya Allah juga itu akan menjaga hati kita atau menyehatkan hati kita. Termasuk kita itu coba untuk berbuat santun ya, berbuat baik kepada semua orang ya, jauh dari mudahnya suudzon terhadap orang lain ya. Kemudian kita deketilah ulama-ulama, deketilah orang-orang baik gitu kan ya, bergaul dengan mereka itu Pak. Insya Allah itu cara-cara untuk supaya kita itu terjaga hatinya, dan kita terbukalah untuk masukan, untuk pesan, untuk kritik yang pedas sekalipun ya dari orang lain, selama itu ada tujuan bagus, ada mengandung ya kebaikan, meskipun itu dikatakan dengan cara keras gitu ya. Kalau ada maksud-maksud bagus ya mari kita terima. Nah dalam konteks ini
dalam hal ini kita sudah ingatkan ya untuk memilih ya masukan-masukan itu, atau untuk kritikan, atau untuk ide, gagasan, atau pendapat-pendapat orang lain supaya kita mendapatkan hikmah, yaitu unzur maqala wala tanzur mangkola. Unzur maqala, maka lihat dan ambillah ya apa saja isi daripada pesan, isi daripada wasiat, isi daripada pendapat itu, dikala itu ada manfaatnya untuk kita, siapapun yang menyatakan, siapa yang memberikan masukan untuk kita, meskipun itu tingkat sosialnya sangat rendah, maka terimalah. Jangan pernah gengsi menerima masukan ya, dengan rakyat jelata, dari umat-umat yang ya jelata gitu ya. Tidak boleh kita itu ada rasa gengsi. Kemudian wala tangdur mangkola, dan jangan kita itu hanya sido kepada jabatan, kepada sikap lahir ya, kepada kedudukan, kepada kekayaan itu. Apapun yang dia katakan kemudian kita terima begitu saja ya, ini tidak bagus ya. Ya, karena segan terhadap jabatannya, terhadap gelarnya, terhadap posisinya itu, kemudian baik buruk kita terima lah, ini ya yang tidak bagus. Karena kebaikan dari mana siapapun itu berarti tanda menghormati dan memuliakan ya kita ya. Tetapi kebatilan yang dari mana siapapun meskipun bergerak tinggi itu berarti menghinakan kita, menjadikan kita budak hawa nafsunya. Hati-hati ya saudara-saudara sekalian, ini hanya tazkirah singkat ya. Kali lain mudah-mudahan saja saya itu bisa mengupas lebih luas lagi. Demikian kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.